Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 SI 4806 akan mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah Statistika Industri mengenai analisis uji statistik dan model regresi data Universitas Top 10 kelas dunia tahun 2018. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Wino Milikwatil atau saya sendiri, Khalifa Almaira Setia, Tania Syifa Fadilah, dan Rifka Aisyah Safitri. Di sini topik yang akan kami bahas yaitu uji normalitas, uji hipotesis, uji chi-squared, uji ANOVA, analisis korelasi, dan analisis regresi. Penelitian di sini, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs Kaggle, yaitu dataset World University Rankings pada tahun 2018. Data ini berisi informasi mengenai 10 universitas terbaik di dunia yang dipilih berdasarkan peringkat global, dan variabel utama yang digunakan dalam analisis ini adalah skor reputasi akademik sebagai variabel independen dan kualitas pendidikan sebagai variabel dependen. Pemilihan data ini dilakukan karena data bersifat objektif, terverifikasi, serta relevan untuk menggambarkan kualitas dan reputasi universitas di tingkat internasional. Grafik Ggplot digunakan untuk melihat kesesuaian data dengan distribusi normal. Pada grafik ini, sebagian besar titik data berada cukup dekat dengan garis distribusi normal yang menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan mengikuti pola distribusi normal. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik di bagian awal dan akhir, hal tersebut masih wajar terjadi pada data dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Secara keseluruhan, pola sebaran data masih dapat diterima untuk analisis lanjutan. Kita melihat distribusi data terhadap garis teoritis normalitas, meskipun sedikit deviasi pada upper tail, secara statistik value kita berada di angka 0,1981 karena data ini valid, berdistribusi normal. Pada gambar berikutnya, titik-titik data hampir menempel sempurna secara linear pada garis merah dengan value yang sangat tinggi, yaitu 0,9888. Kita memiliki tingkat keyakinan yang sangat kuat bahwa data ini terdistribusi secara normal. Intinya, kedua variabel kita memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik lebih lanjut karena sebarannya simetris dan tidak bias. Pada bagian sebelahnya, pada Shapiro-Wilk untuk memastikan reliabilitas model statistik kita, grafik menunjukkan ada gap yang sangat kontras antara rata-rata skor reputasi itu senilai 85,39 dan indeks kualitas pendidikan senilai 11,90. Error bar di atas setiap datang menunjukkan variansi atau standar deviasi dari masing-masing kelompok. Garis merah putus-putus di ujung kanan merupakan posisi T hitung sebesar 21,157. Dalam statistik, posisi ini berada sangat jauh di dalam daerah kritis yang secara otomatis menolak. Maksud dari visual ini adalah secara empiris terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan yang mengonfirmasi bahwa reputasi global skala 0 sampai 100 dan kualitas pendidikan teknis atau ranking memiliki karakteristik data yang berbeda secara statistik. Berikut adalah perhitungan uji hipotesis yang kami kerjakan. Masuk ke uji independensi chi-squared. Di sini kita membedah hubungan antar variabel kategorikal melalui 4 visualisasi kunci. Grafik ini memetakan konsentrasi frekuensi observasi nyata dibandingkan nilai harapan. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi frekuensi datanya. Di kiri bawah, kami membandingkan nilai observasi yang berwarna biru dan harapan yang berwarna merah. Karena tinggi kedua batang ini hampir identik, secara visual ini menunjukkan tidak adanya anomali atau pola hubungan khusus. Lalu yang di sisi
kanan bawah, nilai X kuadrat hitung kami berada di angka 0,080. Pada kurva ini, posisi data berada jauh di zona penerimaan H0 sebelum garis batas krisis. Slide ini merangkum logika matematis di balik pengujian tersebut. Kami membagi negara menjadi USA versus UK, serta skor reputasi menjadi sangat tinggi. Lebih dari 90 dan tinggi 80 sampai 89 untuk menjaga akurasi Switzerland dikeluarkan karena hanya memiliki satu observasi. Berdasarkan komputasi Python didapatkan hasil utama X kuadrat, nilai yang sangat rendah membuktikan realita lapangan sangat dekat dengan teori probabilitas. Karena P kurang dari 0,05, kita gagal menolak H0. Angka-angka ini membuktikan bahwa reputasi universitas kelas dunia bersifat independen atau tidak dipengaruhi oleh lokasi geografis negaranya. Selanjutnya adalah one way ANOVA untuk menguji kesamaan rata-rata skor reputasi di tiga kelompok negara USA, UK, dan Switzerland. Perhatikan titik-titik kuning berbentuk wajik yang mewakili rata-rata. Sebaran skor di ketiga negara terlihat tumpang tindih, menandakan tidak ada perbedaan variasi yang ekstrem. Nilai F menghitung kami adalah 1,566. Pada kurva distribusi ini, posisi kita berada di area biru, zona terima H0, jauh di bawah nilai F minus tabel 4,459. Grafik ini menunjukkan bagaimana setiap poin data universitas tersebar di sekitar grand mean atau rata-rata besar. Saat ini menyajikan detail kalkulasi dari pengujian variansi tersebut. Kita membagi variabilitas menjadi between groups dan within groups. Berdasarkan tabel ANOVA didapatkan nilai F statistik 0,542 dengan p-value 0,606. Karena P kurang dari 0,05 dan F min hitung kita menerima H0. Ini memberikan bukti teknis yang kuat bahwa universitas-universitas terbaik dunia memiliki standar kualitas akademik yang setara terlepas dari di mana mereka berada secara geografis. Lalu selanjutnya, ini dari pemodelan prediksi, yaitu korelasi dan regresi. Pertama, saya bahas untuk analisis korelasi terlebih dahulu. Di sini nilai korelasi pada scatter plot yang menurun adalah korelasi negatif yang sehat. Artinya semakin tinggi reputasi akademik, maka ranking akan semakin kecil. Berarti kualitasnya semakin meningkat. Untuk memastikan model regresi kita valid, kita melihat residual plot. Titik-titik merah yang tersebar acak tanpa pola tertentu membuktikan terpenuhinya asumsi. Grafik batang hijau menunjukkan bobot pengaruh. Kita bisa melihat research score memiliki batang yang panjang, yaitu 3,98. Ini adalah bukti Ini adalah bukti visual paling kuat bahwa riset adalah faktor determinan utama yang mendongkrak skor universitas di kancah global dibandingkan faktor lainnya. Untuk kesimpulan, untuk meningkatkan peringkat dunia, universitas harus memprioritaskan output riset dan situasi penelitian karena kedua faktor ini memiliki pengaruh paling dominan terhadap skor keseluruhan. Sekian presentasi tugas besar dari kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.